Shalom. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan untuk kita semua yang sudah hadir pada pagi hari ini dalam kebaktian umum. Dan saya ucapkan salam sejahtera dalam kasih Tuhan untuk kita semua, dan yang mengikuti secara online dan secara tunda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita naikkan pujian, kita muliakan Tuhan dengan nyanyian Seperti Yang Kau Ingini. Saya undang kita bangkit berdiri. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Bukan dengan barang fana kau membayar dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan, biarlah firman-Mu yang terjadi dalam setiap langkah hidup kami, anak-anak-Mu ya Bapa. Dengan itu Tuhan, kami datang di pagi yang indah ini yang Tuhan sediakan oleh karena kasih kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan yang kami rasakan hingga saat ini. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Kami bersyukur atas semua yang Kau beri dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pada pagi hari ini kami serahkan ke tangan-Mu ibadah kecil kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, yang menaungi ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah kami memberikan hati kami Tuhan, pujian kami bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa, dengan segenap hati kami Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan buat
pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami juga memberi yang terbaik Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu dengan kerinduan kami dan hati kami ya Bapa ke hadirat-Mu. Dan segala kuasa kegelapan yang tidak senang akan jalannya ibadah ini Tuhan, kami satukan hati kami Tuhan, kami mau hancurkan hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu dan darah-Mu yang menyucikan hati kami Tuhan, sehingga kami pulang dengan sukacita penuh di dalam ibadah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa, amin. Silakan duduk kembali. Puji bagi Tuhan. Kita angkat pujian selanjutnya, Allah Sanggup. Selalu kita khawatirkan, yaitu kita selalu dalam pencobaan, tetapi lewat pujian ini kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan membuat semuanya indah pada waktunya. Dengan itu mari kita dengan teguh, dengan hidup dalam kebenaran. Mungkin hidup dalam kebenaran ini banyak tantangan, tetapi Tuhan sediakan yang terbaik bagi kita, bagi kemuliaan namanya. Kita angkat pujian selanjutnya, Bebanku Terlepas. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan lewat doa. Dengan itu Tuhan akan membuka jalan, percaya dan yakin sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Kita naikkan pujian selanjutnya, Jangan Kamu Khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu
Tuhan. Apapun yang kita hadapi ke depannya, jangan kita khawatir. Walaupun di masa ini masa yang penuh dengan penyakit, yaitu penyakit corona, tapi kita tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan semuanya Tuhan berikan tepat pada waktu yang kita butuhkan. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Dengan itu yakin dan marilah kita dipimpin oleh firman-Nya selalu. Kita naikkan pujian selanjutnya, Oh Tuhan pencipta langit bumi, dari buku 84 biru. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Jaga perkasa penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Oh Tuhan, oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Jaga perkasa penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kita akan menerima firman Tuhan. Dengan itu kita siapkan hati kita, kita berikan hati yang baik sehingga ditaburi oleh firman-Nya, sehingga bertumbuh menjadi buah yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita naikkan pujian, firman-Mu berkata. Saudara kita bangkit berdiri. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dari awal nyanyikan dengan sungguh-sungguh, dengan lembut. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup
Kami sudah menaikkan puji-pujian kami kepadamu, terimalah sembahan dari kami Bapa. Karena itulah hidup kami bawakan kepadamu lewat daripada pujian ini. Kami meninggikan namamu karena kami merasakan semua berkat-Mu yang sudah Kau limpahkan bagi kami, penebusan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa yang kudus, terima kasih yang baik. Terima kasih, itulah sebabnya Tuhan. Tiba saatnya kami Bapa untuk menerima firman Bapa. Engkau memberikan bagi kami, biar kami yang haus, Engkau berikan Tuhan menjadi segar Tuhan. Karena kami minum dari firman-Mu. Kami yang lapar, Engkau segarkan Tuhan, Engkau kenyangkan kami. Itulah sebabnya urapan daripada Engkau kepada hamba-Mu yang menyampaikan. Biar benar-benar Tuhan makanan bagi kami Tuhan, firman-Mu bekal hidup kami menantimu, melewati apapun Tuhan yang ada dalam yang gelap, yang dingin dalam ini. Tapi kami berkekuatan di dalam firman dan Roh-Mu. Saya burung nasar kami itu dan Tuhan kami bawa jadi terbang untuk menongsong kedatangan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami siap menerima firman yang disampaikan melalui hamba-Mu. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya Tuhan. Amin. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kita mengikuti firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita, karena kekuatan dari pikiran dan hati kita itu terletak dari urapan Roh Kudus. Di saat kita membuka hati dan pikiran kita, nyata bagi kita kemuliaan dari firman Tuhan akan dinyatakan atas kehidupan kita. Kita buka kitab kita di dalam Wahyu 12 ayat yang pertama. Wahyu 12 ayat yang pertama. Wahyu pasal 12 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ya, cukup dulu sampai situ. Kita baca bersama-sama. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ya, ini yang akan kita dengar. Kita adalah terang dunia. Gereja Tuhan diumpamakan sebagai perempuan yang juga disebut juga mempelai wanita Kristus, yang disebut juga kekasih Tuhan. Ya, karena dia adalah sebagai mempelai pria, kita adalah sebagai mempelai wanita. Kita sudah dipertunangkan oleh Tuhan, kita sebagai perawan suci, dan kita dipertunangkan. Ya, kita sebagai jemaat Tuhan, gereja Tuhan dipertunangkan kepada Tuhan. Dan ini yang menjadi kerinduan Tuhan kepada kita. Kita adalah kekasih Tuhan. Ada amin? Ya, oleh sebab itu jangan takut kalau disebut kekasihnya Tuhan. Kalau kekasih presiden saja di sini sudah dijaga begitu ketat, ya. Kekasih orang-orang yang kenamaan dijaga begitu ketat, apalagi kita kekasih dari raja, segala raja, Tuhan dari segala Tuhan, ya. Nah, kita lihat bagaimana kita akan disebut terang dunia. Nah, terang dunia itu bukan lampu, tetapi terang dunia itu adalah matahari, bulan, dan bintang. Itu adalah terang dunia. Nah, bagaimana kita bisa mendapat terang ini? Kita baca di Mazmur 119 ayat 130. Ya. Mungkin kita bertanya, dari mana Tuhan kita mendapatkan terang ini? Ya, terang ini didapat dari kebenaran firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap,
Firman-firman-Mu memberi terang. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang. Ya. Terus Memberi pengertian kepada orang-orang ya, bodoh. kalau dalam bahasa Inggris memberi terang, light. Ya. Sangat jelas sekali berbagai terjemahan bagaimana firman inilah yang memberi terang. Jadi setiap kita mendengarkan firman Tuhan, disitulah letak terang yang sesungguhnya. Tetapi firman itu harus firman yang disingkapkan. Kalau kita bawa Alkitab begini saja setiap hari tanpa kita baca, kita tidak akan mendapat keterangan. Tetapi ketika kita baca, kita tidak mengerti. Nah, di situ juga kita belum mendapat terang. Firman itu kalau disebut terang, itulah firman yang sudah tersingkap. Tersingkap itu artinya dibukakan. Dibukakan bukan dengan pikiran, bukan dengan perasaan, tetapi dibukakan itu harus dengan ayat firman Tuhan. Makanya kita mengenal kalau dalam pengajaran kabar mempelai disebut ayat menerangkan ayat. Bukan ayat diterangkan secara ya perasaan saja. Ya kadangkali saya melihat banyak orang mendapatkan firman hanya apa yang dia suka saja, bukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Kalau firman Tuhan hanya didasarkan pada perasaan kita suka kepada firman Tuhan yang tetapi tidak sampai menyeluruh, nah kita hati-hati. Kita bisa menjadi terang kita belum sempurna. Ya, hanya bagian tertentu saja, hanya kita mengerti. Ya, firman itu harus disingkapkan ayat dengan ayat. Ini artinya dibukakan sehingga jelas sekali firman Tuhan itu. Nah, inilah yang dibutuhkan kita pada zaman ini disebut firman nubuat. Ya, firman nubuat. Nubuat itu bukan ramalan. Ya, sebenarnya firman nubuat ini firman yang membangun kehidupan kita. Ya, bukan ramalan-ramalan. Banyak sekali saya menemukan firman Tuhan sudah berbentuk ramalan. Kalau ramalan itu bisa terjadi, bisa tidak. Ya. Tapi kalau sudah disebut firman yang dibukakan, ini pasti akan terjadi dalam kehidupan kita, bahkan dalam kehidupan dunia ini. Ya, banyak sekali sekarang orang berspekulasi, wah nubuatan, wah sekarang masalah vaksin saja orang mendapat mimpi. Ya, saya mendapat mimpi dari Tuhan, katanya begitu, bahwa vaksin adalah lambang dari antikris dan lain sebagainya. Nah, begitu bodoh sekali kalau gereja Tuhan hanya didasarkan pada hal-hal semacam itu. Ya, jadi jangan terpaku pada hal-hal macam itu. Memang kita tidak boleh meremehkan segala nubuat dan penglihatan, tetapi bukan itu yang menjadi patokan sesungguhnya. Patokan sesungguhnya adalah firman Tuhan. Nah, inilah yang memberi terang dalam kehidupan kita. Dalam pengajaran tabernakel kita diberi sekali terang, sehingga tenang hidup itu, tidak terombang-ambing dengan keadaan dunia ini. Ya, kita lihat saja pembukaan firman Tuhan. Tidak perlu kita mendengar berita-berita dari yang lain. Ya, gembala itu mengetahui segala sesuatu. Nah, firman itu harus dibukakan. Dalam 2 Korintus 4 ayat 3 sampai yang keempat. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Nah, celakanya saudara, kalau orang tidak mengerti firman Tuhan, sebenarnya dia akan binasa. Ya. Jadi ketika Injil yang kita dengar, yang saya beritakan, yang firman Tuhan beritakan, yang gembala beritakan, yang hamba-hamba Tuhan beritakan, sudah sejelas-jelasnya, tapi kita tidak mengerti juga. Nah, kita lihat sini. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup Ya, juga, kalau Injil itu diberitakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan ya, binasa. jadi jangan pikir kalau kita tidak mengerti firman Tuhan itu suatu hal-hal yang biasa saja. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan,
taruhannya adalah keselamatan. Ya, keselamatan kita dipertaruhkan di situ. Tapi kalau kita sudah mengerti firman Tuhan, ada jaminan keselamatan dalam kehidupan kita. Terus, yaitu orang-orang yang tidak percaya, ya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ya, ini, terus, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil ya, tentang kemuliaan Kristus, ya, yang adalah gambaran Allah. ya. Jadi Injil Kristus itu ada dalam pribadinya Tuhan sendiri. Ya, itu adalah firman. Nah, kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara fisik, tetapi kita dengar adalah suara dari firman Tuhan. Itulah adalah pribadi Tuhan yang sesungguhnya. Ya, tetapi saudaraku, karena Injil itu adalah terang, kita akan melihat, saudara, sebenarnya terang itu sudah disinarkan kepada dunia. Ya, saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada bagian yang mendapat terang, ada bagian bumi yang tidak mendapat terang. Ya, yang tidak mendapat terang disebut dengan malam. Yang disebut siang adalah bagian bumi yang mendapat terang. Nah, jadi ada dua macam kehidupan, yang mendapat terang dan tidak mendapat terang. Ya. Jadi yang tidak mendapat terang itu adalah orang-orang yang berpaling daripada Tuhan. Ya. Tapi orang yang berpaling kepada Tuhan, yang menghadap terang itu, dia akan mendapatkan sinar. Nah, bagaimana terang itu tidak bercahaya? Kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. Jadi terang itu sudah datang, tetapi banyak orang tidak mendapat terang itu. Karena ya, kita baca, Dan inilah hukum. dan inilah hukuman itu. Ini sudah menjadi hukuman bagi setiap orang, ya. Terang telah datang Terang dalam telah dunia, datang ke dalam dunia. tetapi manusia lebih menyukai kegelapan Iya, daripada ini yang terang. terjadi pada kenyataan hidup manusia. Manusia itu tidak menyukai terang. Manusia lebih menyukai gelap. Siapa di sini rumahnya rumah dikasih yang besar, tetapi ada satu syarat yang tidak boleh ada lampu. Ya. Nah, itu contoh sederhana bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari kita menyukai terang. Tetapi berbalik kalau soal rohani. Kalau soal rohani kita malah tidak menyukai terang. Nah, mengapa orang itu gelap? Karena dia tidak suka terang. Tuhan tidak memaksa. Ya, Tuhan tidak memaksa orang itu mau terang atau gelap. Tuhan sudah sediakan seperti matahari. Ayo silakan. Kalau sudah berpaling kepada Tuhan, Tuhan memberikan terang. Tapi kalau orang berbalik kepada Tuhan, berpaling daripada Tuhan, ya tidak akan mendapat terang sama sekali. Ya. Jadi orang itu lebih menyukai kegelapan dibanding terang. Suka. Mengapa? Mengapa orang itu suka kepada yang gelap? Karena takut perbuatan mereka dinyatakan dalam firman Tuhan. Nah, makanya firman Tuhan itu memberi terang, harus memberi terang. Memberi terang kepada yang gelap. Mungkin dalam pikiran sekarang kita sedang gelap. Nah, dibukakan oleh firman Tuhan. Hati kita sedang gelap, dibukakan oleh firman Tuhan, diterangi. Ya. Mungkin tangan perbuatan kita sedang gelap, nah Tuhan terangi. Bagian-bagian gelap itu akan Tuhan terangi. Nah, manusia itu lebih menyukai kegelapan karena supaya perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, yang gelap itu tidak nampak. Ya. Jadi orang yang tidak suka kebenaran itu adalah orang gelap. Ya, kita bisa mungkin periksa diri kita, apakah saya sudah terang atau belum? Ciri orang terang adalah suka akan firman Tuhan. Itu ciri utama
Ya, kalau orang tidak suka firman Tuhan, dipastikan dia dalam kegelapan. Ya, pelayan Tuhan juga semacam itu. Anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, saya juga dikoreksi bagaimana cara kehidupan saya, bagaimana kesetiaan kita semua. Jangan kita seperti orang Kristen kapal selam. Ya, kapal selam itu timbul tenggelam. Ya, timbul tenggelam. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Nah, kita boleh jujur, apakah kita suka kepada firman Tuhan? Ya. Dan tantangan kita juga sebagai hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan harus dibukakan rahasianya. Ya. Jadi pelayan Tuhan juga harus suka kepada firman Tuhan. Harus senang, harus rindu kepada firman Tuhan. Sekali orang itu tidak suka kepada firman Tuhan, mulai bosan, mulai mengomel pada firman Tuhan, dia sudah dalam kegelapan. Inilah hukuman yang paling mengerikan, ya. Itu ketika orang itu sudah dalam kegelapan di dalam dunia ini. Lebih menyukai yang gelap dibandingkan terang. Ya, apa yang bisa diharapkan dari orang-orang gelap, saudara? Apalagi pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan gelap, saya juga diperiksa. Kalau pelayan Tuhan itu gelap, apa yang mau bisa diharapkan? Ya. Kalau pelayan itu tidak suka firman Tuhan, apa yang mau bisa diharapkan? Ya. Saya di sini mungkin ya sebagai speaker saja lah ya, yang membunyikan ya dari firman Tuhan. Hanya saya sampaikan saja apa yang ada dalam firman Tuhan yang tertulis. Nah, tapi kalau benda atau speaker itu sudah rusak, sekalipun hebat apa itu filenya itu, ya tidak akan bisa bersuara. Ya, kita juga anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan. Perhatikan cara hidup kita. Kalau kita tidak suka dengan firman Tuhan, Anda sudah dalam kegelapan. Begitu juga kita semua, ya. Jadi itu yang pertama, manusia itu lebih suka kepada yang gelap. Markus 4 ayat 21. Ini yang kedua. Mengapa terang itu tidak bisa bercahaya? Yang pertama, karena manusia itu suka kepada yang gelap. Markus 4 ayat 21. Yang kedua, Demikianlah firman Tuhan. ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gentang, digantung, ya, di bawah gantang, atau di bawah tempat tidur, ya, melainkan supaya ditaruh di atas kaki ya. dia. Ini yang kedua, saudara. Mengapa cahaya itu tidak bersinar? Mengapa firman itu tidak bekerja dalam kehidupan kita? Karena pelita itu disimpan di bawah gantang. Ya. Gantang itu adalah alat ukur. Ya, kalau dulu alat ukur bukan lewat timbangan, ya. Kalau kita mengukur padi, ya, sebagian besar dari literan. Nah, gantang itu adalah alat ukur. Nah, ini menunjuk pada pemikiran kita semuanya. Jadi apa yang bisa membuat terang itu tidak bisa bercahaya dalam kehidupan kita? Itu kalau ada pikiran yang terbalik. Ya, sebenarnya pikiran itu kalau sudah dibukakan oleh firman Tuhan, pikiran itu bisa tahu kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan sebenarnya Tuhan sudah katakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya. Kira-kira kita melakukan firman Tuhan berat atau susah? Ya.
Contohnya istri Lot, saudara. Kira-kira perintah Tuhan kepada istri Lot beserta keluarganya sulit atau mudah? Mudah. Berlarilah, jangan menoleh ke belakang. Ya. Jadi banyak orang itu binasa bukan karena dosa-dosa yang besar, tapi karena perkara-perkara yang kecil. Contohnya istri Lot ini. Nah, saudara, hati-hati terhadap perkara-perkara kecil yang mungkin diremehkan oleh kita. Nah, itu bisa menjadi suatu perkara yang besar, menghambat keselamatan kita. Firman, perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Di dalam Matius 11 ayat 29 sampai yang 30. Pikulah kuk yang kupasang. Ya, pikulah kuk yang kupasang. Dan kuk itu adalah firman Tuhan. Ya, dan belajarlah kepadaku. ya, teladan Tuhan, teladan yang sempurna. Terus, karena aku lemah lembut dan rendah hati. ya, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. iya, kalau sudah kita belajar kepada Tuhan yang ramah dan lemah lembut, apa yang menjadi firman Tuhan, apa menjadi kuk dalam kehidupan kita, itu adalah firman Tuhan. Lanjutkan. Sebab kuk yang kupasang Kuk itu yang enak, kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. iya. Jadi beban firman Tuhan itu enak dan ringan. Nah, yang menghambat itu adalah pikiran kita. Oh, firman Tuhan berat, firman Tuhan susah untuk dilakukan. Ya. Saya percaya banyak orang-orang di neraka itu sekarang menyesal, saudara. Oh, mengapa dulu saya hidup semacam ini? Oh, mungkin mengapa saya mencuri, padahal saya bisa untuk tidak mencuri. Mengapa saya tidak bisa hidup benar, padahal saya bisa hidup benar, dan lain sebagainya. Ya, mungkin yang merasakan, wah, dulu sebenarnya firman Tuhan itu ringan sebenarnya. Ya, orang-orang di neraka itu akan menyadari pada suatu saat. Ya, dan kita jangan sampai menyadarinya itu pada saat sudah penyesalan semacam itu. Lebih baik kita sadari bahwa firman yang Tuhan berikan atau kuk itu sebenarnya enak dan ringan. Hanya pikiran ini saja yang sudah diputar balik. Ya. Jadi jangan pernah lagi berpikir bahwa firman atau kuk yang dipasang pada kita berat. Ibadah berat atau susah, saudara? Hah? Ibadah berat atau susah? Nah, ini nanti baik disadari orang. Nah, benar bagaimana pendekatan sebenarnya seperti yang apa? Iman itulah kalau udah kena memang ringan sekali. Saya rasakan itu. Ya. Tapi kalau datang ke lepas itu di situlah. Nah, Di situlah. Memang kalau ringan. Ya. Ringan. Udah aku rasakan itu. ya, saya rasakan ibadah itu ringan, saudara. Ibadah itu ringan. Ya. Mengapa anak muda sekarang merasa berat ibadahnya? Sebenarnya ringan. Ya. Ya, buktinya sekarang kita bisa ibadah. Kita mempersiapkan waktu sejam ibadah, mempersiapkan waktu sebelumnya mandi dan lain sebagainya. Ringan semuanya. Ya. Tapi banyak orang merasa berat. Itu hati-hati, nanti akan dipertanggungjawabkan oleh kita. Terutama pelayan Tuhan, hati-hati, saudara. Sudah merasa berat ibadah, merasa sukar melakukan perintah. Ya. Jadi itu yang kedua, pikiran kita. Nanti ini pengaruhi oleh dunia. Ya,
Pengaruh roh dunia itu selalu menunda-nunda. Selalu menunda-nunda. Dan orang yang di neraka itu adalah orang yang menunda-nunda waktu yang diberikan, kesempatan. Kesempatan itu saya selalu sikapi kesempatan itu tidak datang sekali. Kalau suruh oleh Bapak Gembala melayani, ya saya langsung melayani. Boleh tanya kepada Bapak Gembala, apakah saya minta pelayanan? Tidak pernah. Saya rasa tidak pernah. Ya, itu kesempatan. Setiap pelayanan itu adalah kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu yang kedua. Ya, kita sekarang lihat yang ketiga di ayat yang selanjutnya di dalam Markus 4 ayat 21. Ya, Markus 4 ayat yang ke-21, bagian B saja. Ya, Markus 4 ayat ke-21. Ya, di bawah gantang atau orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang, ya, atau di bawah tempat tidur, ya, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. ya. Jadi kegelapan yang ketiga adalah kegelapan karena pelita itu ditaruh di bawah tempat tidur, saudara. Ya. Nah, tempat tidur itu menyangkut kepada nikah. Ya, nikah. Ya, cukup dulu sampai situ. Nah, saudara. Jadi sehebat apapun, sebaik orang, ya mungkin orang itu sudah terlihat benar, tetapi kalau nikah, ini saudara, saya mau tekankan di sini tentang nikah. Kalau nikah itu sudah gelap, firman Tuhan, apapun yang mungkin sudah menerangi kita, kalau kita menyimpan pelita itu di bawah gantang, kita akan tetap pada kegelapan. Ya, hati-hati, makanya nikah ini harus disucikan, saudara. Ya, jangan ada istilah selingkuh dan lain sebagainya. Ya, perzinahan dan lain sebagainya. Ya, sebaik apapun orang itu, kalau ada dosa ini dipertahankan, dipastikan orang ini dalam kegelapan. Ya, jadi hati-hati. Saya tidak usah memberitahukan begitu detailnya. Kita sudah mengerti firman Tuhan. Ya, tempat tidur ini nikah yang sudah gelap. Harusnya pelita itu ditaruh di tempat yang sebenarnya, di kaki dia, supaya menerangi. Nah, banyak orang itu menutupi pelita di bawah tempat tidur. Ya, nikah itu pasti akan gelap. Gelaplah seluruh hidupmu kalau nikah ini sudah gelap. Ya, dari mana kegelapan itu dimulai? Itu kalau nikah sudah mulai kehabisan air anggur. Ya, air anggur ini menunjuk kepada kesukaan, kemanisan. Saya yakin kalau kita nikah malam pertama ada air anggur, wah melimpah-limpah sekali. Manis nikah itu. Sebulan mungkin manis, 2 bulan, 3 bulan. Tapi suatu saat air anggur ini akan habis. Ya, air anggur ini satu kali akan habis, benar-benar kering. Nah, ini kenikmatan, kemanisan yang dibuat oleh manusia. Ya, dari pandangan. Ya, kalau kita boleh jujur, kalau tanya kepada perempuan, pilih yang tampan atau yang tidak tampan? Ya pastilah pilih yang tampan. Ya, para perempuan. Kalau kepada laki-laki, cari wanita yang ya rupawan, cantik. Tapi saudaraku,
Kalau kita lihat hanya kecantikan saja, ada yang lebih cantik daripada istri, ya kita. Nah itu tidak menjadi ukuran, saudara. Banyak kita contoh itu artis-artis yang di ibu kota, ya, artis-artis yang kita lihat tuh, ini rupawan, ini rupiwinnya, apalagi ini cantik, ini ganteng, tidak bertahan lama, sebulan, setahun, 5 tahun, habis. Nah, nikah anak-anak terang itu tidak dilihat dari rupa, ya. Saya sudah membuktikan banyak sekali orang-orang yang istilahnya yang ini tidak rupanya, yang ini tidak rupawan, yang ini biasa saja, wah langgeng gitu ya. Yang ini bentuknya seperti apa, yang ini bentuknya satu lagi tidak karuan, ya bertahan. Iya. Ya, tapi ya cantik itu relatif lah ya. Cantik itu relatif. Tampan itu relatif. Ya bagi saya istri saya yang tercantik lah. Bagi Amang juga sama, Inangnya cantik. Oh, Bapak Gembala juga, Ibu Gembala yang cantik. Sekalipun ya kecantikannya sudah pudar gitu ya. Cantiknya hanya di pernikahan saja kadang-kadang. Oh kadang-kadang kita pangling lihat, wah istri saya sudah calon saya putih sekali ya. Tapi setelah malam sudah berubah lagi. Bedaknya dulu pas lagi pernikah, wah dibuat sebegitu rupa, matanya begitu menarik gitu ya. Tapi sudah malam, wah berubah juga ya. Nah itu dunia tidak bisa diukur dari hal-hal semacam itu. Nah kesukaan pertama ini yang dibuat oleh manusia suatu saat akan habis. Kita lihat di dalam Yohanes 2 ayat yang pertama. Yohanes 2 ayat yang pertama. Ini bahaya sekali. Kalau nikah didasarkan pada kepuasan daging, itu suatu saat akan menuju pada kehancuran. Ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Ya. Dan ibu Yesus ada di situ. Ya. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ya. Ketika mereka kekurangan anggur. Ya, kekurangan anggur. Terus? Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan air anggur. Nah inilah suatu malapetaka kalau nikah itu hanya didasarkan pada pandangan saja, pada kenikmatan dunia saja. Ini suatu saat akan habis. Dan orang mengalami. Dan sekarang itu banyak nikah-nikah yang sudah kehabisan air anggur. Ya, nikah-nikah kehabisan air anggur ini dalam bencana. Sudah tidak ada kesukaan. Sudah tidak ada sukacita. Dulu rasa manis, sekarang rasa begitu pahit. Dulu seperti surga, sekarang lebih panas daripada neraka mungkin. Orang dulu melihat, ya dulu kita melihat calon gitu, mungkin dilihat dari atas sampai bawah begitu menarik sekali. Tapi suatu saat itu akan habis. Itu suatu saat akan habis. Ya, jadi kesukaan yang pertama itu banyak batasannya dan banyak syaratnya. Kalau dulu syaratnya cantik, syaratnya menarik dan lain sebagainya. Kesukaan daging ini suatu saat akan dibuktikan oleh firman Tuhan itu tidak akan kekal, tidak akan selamanya, itu akan sementara saja, ada batasnya ya. Dan nikah yang sudah kehabisan air anggur ini benar-benar akan dipermalukan ya. Tapi bagi kita sekarang yang sudah merasa kehabisan air anggur, kesukaan dalam nikah
Sudah tidak ada lagi cinta kepada suami dan istri. Nah, ini saatnya untuk kita memperbaiki. Ya, dari mana datangnya air anggur ini? Air anggur yang pertama dibuat oleh manusia. Tapi air anggur yang kedua ini dibuat oleh Tuhan secara ajaib. Ajaib. Ya. Ya, di sini kita lihat nikah ini pertama mengundang Tuhan Yesus. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Setiap Tuhan Yesus mengundang, ya, setiap kita mengundang Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, Tuhan akan memulihkan nikah kita. Ya. Tapi jangan cukup hanya mengundang saja. Perlu melibatkan Tuhan Yesus sebagai kepala dalam rumah tangga. Ya. Bagaimana caranya? Caranya kita melihat bahwa susun nikah ini harus sesuai dengan firman Tuhan. Tempatkan suami di tempat yang terhormat juga sebagai kepala. Nah, kita sebagai wanita, kita menempatkan diri sebagai tubuh. Nah, kalau terbalik, nikah itu sudah dipastikan tidak akan bertahan lama. Ya, tapi kalau kita menempatkan suami sebagai kepala, di situ saatnya Tuhan akan menjadi kepala. Nah, contohnya Sarah, contoh yang paling dekat dari kita. Ya. Sarah menganggap Abraham itu adalah tuannya. Sarah menganggap Abraham tuannya. Kita lihat, sekalipun mau diganggu pernikahan itu, Tuhan yang membela. Diganggu oleh orang besar, Tuhan yang membela. Ya, Tuhan itu harus sebagai kepala dalam rumah tangga, kepala yang memimpin seluruh kehidupan kita. Dan nikah ini harus dibawa kepada Tuhan, jangan satu-satu. Ya, istri di sana, suami di sini, atau istri di sini, suami di sana. Kalau kita tidak dalam satu pengembalaan, nah hati-hati, bisa terjadi gesekan, ya bisa terjadi godaan dan lain sebagainya. Istri, suami itu harus digembalakan, ya, diusahakan itu digembalakan dalam satu firman yang benar. Nah, ini firman ini yang menjadi kepala nanti akan bekerja firman ini dalam kehidupan kita. Ya. Firman Tuhan harus ditempatkan kepada tempat yang layak setinggi-tingginya firman Tuhan. Makanya gembala di sini menasihati supaya suami istri harus, ya, diusahakanlah, saya sebutnya lebih lembut lagi, diusahakan satu dalam penggembalaan. Kalau nikah itu benar-benar mau dipimpin oleh firman. Yohanes 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Ya. Di situ ada 6 tempayan. Ya, pertama Tuhan Yesus diundang dalam nikah kita. Dan setelah mengundang, dia ditempatkan di tempat yang tertinggi. Ya, tertinggi. Terus yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Ya. Jadi ada 6 tempayan disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Terus masing-masing isinya 2-3 buyut. Iya. Terus Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Penuh dengan air. Terus dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ya, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Lalu kata Yesus, sekarang cedoklah, ya, dan bawalah kepada pemimpin pesta. Ya. Lalu mereka pun membawanya. Ya, lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air, Ya. yang telah menjadi anggur itu. Terus Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. iya, karena dia tidak tahu. Ya.
tidak tahu dari mana datangnya. Tapi ketika dirasa, ya, Tetapi pelayan-pelayan yang mencendokkan air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki terus, dan berkata kepadanya, ya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, Ya. sesudah orang minum, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. ya, Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai ya. sekarang. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi tempayan-tempayan. Jadi anggur-anggur ini dari tempayan-tempayan. Nah, perhatikan kita, tempayan-tempayan ini ada syaratnya diisi sampai penuh. Nah, artinya bagi kita kalau dalam terjemah lama dikatakan tempayan-tempayan itu diisi sampai ke mulut dari tempayan. Air itu diisi penuh dengan, ya, air itu diisi penuh kepala tempayan sampai ke mulut. Nah, artinya di sini ketaatan kita harus penuh dalam firman Tuhan. Ya, kalau mau Tuhan melakukan keajaiban, jangan setengah-setengah. Ya. Kadang-kadang ketika Tuhan tidak menolong, kita mulai menyerah. Ketika kita tidak tekun dan setia, kita sudah menyerah. Nah, tempayan ini harus diisi air sampai penuh ke mulutnya. Artinya kepada kita ketaatan kepada firman Tuhan, jangan setengah-setengah, tapi harus full, penuh, supaya Tuhan memberi keajaiban dalam nikah yang mungkin sudah kering, yang sudah tawar, mungkin sudah tidak ada lagi bentuknya, mungkin sudah tidak lagi bisa diperbaiki. Nah, kalau kita mau taat pada firman Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Jadi anggur yang kedua ini ciptaan dari Tuhan, mujizat daripada Tuhan. Kesukaan nikah yang kedua ini bukan dari kepuasan daging, tetapi kepuasan dari kita mendengarkan firman Tuhan, dari kita melakukan firman Tuhan. Jangan kita berharap kepada yang lain untuk bisa memperbaiki sesuatu, ya, tapi kita hanya berharaplah kepada Tuhan. Firman Tuhan itu akan bekerja secara ajaib, memberikan kemanisan dalam kehidupan kita. Atau mungkin ada kita rasakan sesuatu yang tidak bisa kita atasi. Ini suatu hal-hal yang mustahil. Tuhan mau memberikan suatu hal yang besar, perbuatan yang besar dalam kehidupan kita. Ya, mungkin nikah itu menunjuk kepada buah nikah juga. Wah, anak susah, tidak ada bentuknya sama sekali. Kita datang kepada Tuhan, asalkan nikah itu menempatkan Tuhan Yesus sebagai kepala. Ya, saya kira firman Tuhan cukup sampai sini. Kita nyanyikan bersama Yesus sebagai kepala. Dalam nikah kita, kalau menempatkan Yesus sebagai kepala, kita pasti berkemenangan. Haleluya. Saya undang Bapak Gembala ke depan. menghadapi kesesakan, bagaikan gelap di sekitarku, tak kulihat
ada jalan keluar. Tak seorang sanggup menolongku. Ku ingat ku memiliki Yesus. Amin. Sebagai kepala yang kuasa, ku berserah sepenuh kepadanya. Ku yakin Dia pasti menolongku. Bersama Yesus sebagai kepala, ku pasti berkenalan. Tak pernah terlambat pertolongannya. Dia memberi atur bersama Yesus sebagai kepala, ku pasti berkenalan. Tak pernah terlambat pertolongannya. Dia memberi penolongku. Mari kita tundukkan kepala. Dia ada di tengah-tengah kita. Yesus Juru Selamat, Kepala Gereja. Dia kepala yang bertanggung jawab untuk keselamatan tubuh. Seperti suami bertanggung jawab untuk keselamatan istri, keluarga. Begitulah Tuhan Yesus, Kepala Gereja, mempelai pria surga, bertanggung jawab penuh untuk keselamatanmu, keselamatan keluargamu. Dia bertanggung jawab. Kalau sekarang dalam keadaan bahaya, dan memang dunia rasanya nampaknya sedang dalam bahaya kelaparan, bahaya penyakit. Paulus berkata bahaya di kota, di luar kota, di mana-mana ada bahaya. Tapi perlindungan dari Tuhan akan nyata bagi kita. Termasuk dari corona ini, engkau akan dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Kalau sudah sempat terpapar, ada di antara saudara yang terpapar, yang mendengar, Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Tuhan sanggup menyegarkan engkau, memberi engkau kesempatan memperbaiki semua hidup saudara. Mari yang mau didoakan dimanapun saudara berada, angkatlah tanganmu, tangan kananmu angkat, tangan kirimu taruh pada dadamu. Tuhan berkuasa, Tuhan melihat segala kesukaranmu, segala kesulitanmu, segala mara bahaya yang sedang mengancam engkau, dan Dia berkuasa menyingkirkan segala mara bahaya. Dia berkuasa melindungi engkau, berkuasa juga menyembuhkan engkau, baik penyakit tubuh, penyakit ekonomi, juga penyakit rohanimu. Tuhan akan segarkan, ekonomimu disegarkan, diberkati, rohanimu juga diberkati, tubuhmu diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa buat anak-anakmu dimanapun mereka berada mengikuti ibadah ini. Firman yang kami dengar adalah firman Allah yang hidup, yang berkuasa. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka, diluputkannya dari liang kubur, bahkan yang mati rohani, bahkan mati tubuh seperti Lazarus, Engkau bangkitkan kembali. Anak Jairus Engkau bangkitkan kembali. Juga Tuhan, berbagai-bagai mujizat akan kami alami kalau kami datang dan percaya padamu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan memulihkan engkau, melindungi engkau, memberkati engkau berlimpah-limpah. Haleluya. Amin. Mari kita jalankan persembahan seperti biasa 2 kali kita nyanyikan nyanyian. Ya. Air anggur. Ya. Mujizat pertama air anggur. Ya. Ada laporan keuangan ditampilkan ya sambil kita ya, laporan keuangan. Kita doakan mereka yang sakit ya, Opu kembar sedang diopname di Rumah Sakit Bromius, kemudian Pak Nabi Tupulu, Filna, Pak Siswanto, ya, Indrawati, Mama Lydia, Junita, ya Junita ini ponakan saya di Jakarta. Ya, dalam tugas rupanya sakit ya. Siapa lagi? Ya. Kalau tidak ada lagi, yang ulang tahun di bulan berapa nih? Bulan Maret. Ya. Bulan 2 kemarin nggak sempat didoain. Ya, yang bulan 2, bulan 3 juga ya, berdiri dan bulan 3 ya, boleh berdiri di tempat aja dulu yang berulang tahun di bulan 2, bulan 3 ya, kayak yang berulang tahun di bulan 2, bulan 3 ya, silakan berdiri di tempat ya, kita berdoa ya buat mereka yang berulang tahun. Haleluya. Yang berulang tahun berdiri ya, haleluya. Kami berdoa buat mereka yang berulang tahun di bulan 2 dan bulan 3, bahkan yang Januari. Tuhan, mohon belas kasih kemurahan-Mu supaya Tuhan memberi kepada mereka kesehatan. Tuhan beri kepada mereka pertumbuhan iman. Tuhan beri mereka kesetiaan, rezeki yang bertambah-tambah,
perlindungan dari COVID Tuhan. Kami yakin ketika kami mohon kepada Tuhan, Tuhan akan memberi kepada kami. Karena Allah yang menyuruh kami meminta, maka kami bermohon dan Tuhan akan memberi selalu tepat waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari bangkit semua. Haleluya. Berkati juga usaha pekerjaan anak-anakmu yang hadir ini, yang berkuliah, yang bekerja, yang berusaha, berkati mereka. Yang belum punya usaha pekerjaan, Engkaulah pencipta lapangan pekerjaan. Sebab Engkau berkata, yang tidak mau bekerja jangan kasih makan. Itu berarti Tuhan mau supaya kami ada usaha, ada pekerjaan. Ketika kami meminta, Tuhan memberi kepada kami. Walaupun di tengah pandemi, Engkau sanggup menciptakan usaha dan pekerjaan. Karena Allah kami Allah yang maha kuasa, bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih. Berkati juga Ibu Susan, anak, mantu, cucu Kau lindungi, berkati dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Berkati juga bangsa negara kami, bangsa Indonesia yang besar. Bapak Presiden kami Pak Joko Widodo dan Pak Maruf Amin. Juga Bapak Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, Pak UU Kau berkati. Juga Pak Odet, juga wakilnya di Kota Madya Bandung. Berkati juga Pak Muspika Andir, berkati Pak Lurah kami Pak Aceng, Tuhan berkati. Pak RT RW berkati semua Tuhan. Dan semua lembaga tinggi dan tinggi negara Tuhan berkati. TNI Polri berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai kami juga ikut proaktif untuk menjaga kesatuan bangsa negara Indonesia dan melindungi juga dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudaraku, arahkanlah matamu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus, menyertai dan melindungi kau. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat